Apakah kamu selama ini bingung setelah olahraga ini baiknya makan apa sih? Atau sebelum olahraga itu sebaiknya makan atau tidak makan? Kali ini saya akan bahas apa sih makanan terbaik sebelum dan sesudah olahraga. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai apa makanan terbaik sebelum dan sesudah olahraga. Oke, tentunya ini untuk kalian yang suka atau rutin olahraga. Kalau nggak pernah olahraga, ya nonton ini buat apa? Ya, jadi pertama, kita akan bahas dulu mengenai apa sih makanan terbaik. Langsung aja dok, gimana sih makanan terbaik apa yang sebelum dan setelah olahraga? Well, masalahnya tidak semua itu bisa kita generalisasi atau kita samakan. Semua orang punya kebutuhan yang berbeda. Itu yang pertama. Tapi untuk makanan yang terbaik atau dalam arti yang setelah atau sebelum olahraga, itu tergantung dari apa saja. Pertama, tergantung dari tujuan atau goal tiap orang. Ya, selain dari kebutuhannya ya. Karena apa? Tidak semua orang punya tujuan yang sama. Ada orang yang olahraga tujuannya ingin menurunkan berat badan, ada yang ingin mempertahankan berat badan, ada yang ingin meningkatkan massa otot, ada yang ingin memperbaiki kondisi kesehatan, menurunkan fatty liver dan lain-lain. Jadi tujuan olahraga itu banyak. Jangan berpikir jadi satu makanan ini akan baik untuk semua orang, baik itu dimakan sebelum atau setelah. Yang kedua, tergantung dari kondisi kesehatannya. Well, jadi untuk let's say misalnya untuk pasien saya yang punya masalah jantung. Kemudian mereka atau mungkin mereka punya masalah diabetes. Ini tentunya mereka juga punya kondisi kesehatan yang berbeda. Akibatnya pemilihan makanannya pun itu juga berbeda untuk mereka yang sebelum dan setelah olahraga. Jadi again, kalau langsung aja dok, apa sih makanan? Nggak bisa sesimpel itu sayangnya. Karena apa? Karena kita perlu tahu kondisinya bagaimana, kemudian goalnya apa, kemudian juga kebutuhan tiap orang juga berbeda-beda. Jadi kita perlu menyelam lebih dalam dulu ya. Jadi jangan buru-buru dulu, sabar dulu. Tapi di sini saya akan bahas secara konsep kaidah-kaidah umumnya. Jadi supaya sobat sehat juga paham apa sih kalau saya seperti ini kondisinya, saya harus makan apa. Saya setelah exercise, setelah olahraga, baiknya makan apa? Seberapa banyak? Jenis makanannya seperti apa? Oke, kita simak. Yang pertama, kalau kita bicara mulai dari sebelum olahraga dulu, ya, jadi biasanya ini dikenal dengan istilah pre-workout. Makanan apa sih? Jadi kita bukan bilang suplemen ya di sini ya, tapi makanan secara natural, makanan alami. Kita nggak bahas soal suplemen dulu kali ini ya. Jadi pre-workout itu ada dua, ya. Ada dua kondisi. Apakah yang pertama kita makan atau tidak makan sebelum kita bicara mengenai jenis makanannya. Ya. Karena apa? Karena beberapa orang bilang, dengar-dengar katanya kalau tidak makan atau latihan dengan perut kosong, olahraga dengan perut kosong, itu katanya lebih baik. Tapi ada orang yang kalau saya nggak makan, saya nggak bisa, olahraganya saya nggak bisa optimal. Saya olahraganya pusing dan lain-lain. Jadi pertama, kita bahas dulu kapan kamu perlu makan. Ya. Kapan kamu perlu makan? Yang pertama, kalau kamu melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, high intensity exercise. Jadi saya nggak bicara mengenai aerobik, anaerobiknya, tapi intensitasnya dulu yang kita perhatikan. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah intensitas ini kalau tinggi berarti kita perlu energi dalam waktu yang cepat. Nah, di mana di sini ketika kita makan, kita bisa memakai rata-rata adalah glukosa ya, yang kita pakai dalam waktu yang cepat. Ini bisa sebagai sumber energi yang fast, rapid.
ya. Jadi contohnya apa olahraga intensitas tinggi ini? Contohnya seperti sprint, kemudian orang-orang yang melakukan powerlifting atau olahraga yang angkat bebannya berat sekali. Nah, ini bisa membantu kalian dengan kalian makan dulu. Karena dengan makan ini bisa membuat kita itu bisa meningkatkan produksi energi ATP dalam mitokondria kita. Yang kedua, untuk orang-orang yang punya glucose dependent. Maksudnya gimana dok glucose dependent ini? Nah, ini biasanya juga terjadi dari pola makan tiap orang. Ketika orang itu biasa makan karbohidrat yang tinggi, di mana sebetulnya bukan cuma karbohidrat yang akan diubah menjadi glukosa, bahkan protein pun atau fat pun itu bisa juga diubah dalam tubuh kita menjadi glukosa. Tapi secara umum untuk orang-orang yang pola makannya itu secara rata-rata masih tinggi karbohidrat, mereka biasanya punya problem itu glucose dependent. Akibatnya mereka yang punya problem glucose dependent ini, mereka akan mengalami pusing atau mereka akan mengalami rasanya lemes kalau mereka nggak makan dulu sebelum olahraga. Itu. Jadi kalau kalian masih dalam state ini, dalam state glucose dependent, masih dependence-nya ketergantungannya dengan glukosa tinggi, memang kalian perlu makan. Tapi apa yang dimakan? Oke, tunggu dulu. Yang ketiga adalah orang yang punya kondisi mental state atau secara psikologis itu mereka merasa perlu makan. Nah, mungkin beberapa orang berpikir kalau mereka itu punya kondisi dengan makan dulu, mereka punya energi yang lebih besar. Mereka bisa melakukan olahraga itu lebih optimal. Jadi lebih ke arah psikologisnya, lebih ke arah kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari, yang mereka lakukan setiap kali sebelum mereka olahraga. Karena ya ini berkaitan dengan belief, ya, berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan ya sekali lagi dengan emotional state setiap orang itu. Jadi mungkin tubuhnya sudah oke, jadi secara fisiologi sudah tidak terjadi glucose dependent, tapi kalau emotional state-nya, psikologisnya masih seperti itu, ya ini juga akan bisa mempengaruhi level energi seseorang. Jadi buat kamu yang mau makan, memang kalian mengalami masalah psikis juga, atau mungkin masih dalam tubuhnya mengalami glucose dependent tadi, apa yang perlu kalian makan? Sebetulnya kalian hanya perlu konsumsi buah dan kafein. Ini secara umum ya, buat orang yang tidak punya masalah-masalah kesehatan tentunya yang saya bicarakan di sini. Jadi buah apa dok? Buah macam-macam ya, karena buah itu, kenapa saya pilih buah? Karena buah itu komposisi gulanya paling tinggi adalah fruktosa. Dan fruktosa itu penggunaannya itu lebih cepat dibanding glukosa. Ya, jadi buah secara umum seperti mangga, kemudian buah pisang, buah apel, buah pir, buah anggur, dan lain-lain itu bisa kalian konsumsi plus kafein. Nah, biasanya kafein ini orang relate-nya ke kopi gitu. Nah, kopi tapi again jangan kopi kekinian. Ya, di sini yang saya maksud kafein adalah black coffee atau kopi hitam. Gimana dok kalau buat yang punya GERD, buat yang punya masalah asam lambung dan lain-lain? Next time akan saya bahas karena di sini yang ingin saya fokuskan adalah untuk orang yang secara metabolik sehat. Jadi buat kalian yang tidak punya masalah GERD, tidak punya masalah asam lambung dan lain-lain, di sini kalian bisa konsumsi kafein plus buah untuk pre-workout. Waktunya berapa lama? Waktunya bisa dikonsumsi antara 15 sampai 30 menit ya, tergantung dari setiap orang punya preference dan penyerapan yang berbeda-beda, tapi secara umum 15 sampai 30 menit I think it's fine. Oke. Yang kedua, kapan kita tidak makan? Nah, ini, kapan tidak kita makan? Yang pertama, kalau olahraganya itu intensitasnya rendah sampai sedang. Nah, ini juga sebetulnya berkaitan dengan fitness level atau level kebugaran tiap orang. Tapi secara umum kalau kita olahraga dengan intensitas rendah sampai sedang, jalan, treadmill yang bukan yang ini ya sprint, kemudian juga olahraga beban yang bukan powerlifter yang angkatannya itu mungkin sangat berat, saya rasa tidak perlu makan. Ya, tapi sekali lagi ini juga tergantung dari adaptasi tubuh kita. Orang-orang yang sudah punya fat adaptation, sudah punya adaptasi lemak yang baik, jadi penggunaan tubuhnya ini bisa menggunakan lemak dengan baik untuk energi. Ini juga saya alami sendiri. Saya tidak pernah makan sebelum olahraga. Jadi karena saya sudah mempunyai fat adaptation ya dari pola hidup saya sehari-hari. Ketika kalian tidak punya karbohidrat, jadi di dalam tubuh kalian itu karbohidratnya itu rendah,
ketika kalian olahraga, ini bisa memicu suatu ekspresi gen yang juga bisa menyebabkan ini bisa memicu suatu mitokondrial biogenesis. Jadi ini akan membuat mitokondria, penghasil energi kalian itu lebih baik. Hasilnya kalian juga punya stress tolerance yang lebih tinggi. Jadi biasanya orangnya itu punya ketahanan tubuhnya untuk adaptasi dengan stres itu lebih baik. Jadi itu ada salah satu manfaatnya. Kemudian juga tentunya seperti yang tadi saya sudah singgung adalah kalau kita punya kebiasaan puasa. Untuk orang-orang yang sudah punya kebiasaan puasa seperti saya juga, itu bisa melakukan exercise bahkan lebih baik ketika mereka tidak makan. Oke, jadi sekali lagi ya, mengenai orang yang makan atau tidak makan, itu memang kita tidak bisa pukul, oh yang tidak makan yang baik, atau yang makan pasti lebih baik. Jadi tergantung goalnya. Memang secara umum, kalau memang tujuannya orang olahraga misalnya untuk mengurangi berat badan atau fat loss gitu. Banyak yang bilang, oh kalau tidak makan lebih baik. No, sebetulnya it's not about like you fasted or like you not fasted when you train. Ya, jadi bukan karena kalian makan atau tidak makan, tapi karena pola makan keseluruhan. Jadi di sini sekali lagi saya katakan kalau kalian mau menurunkan berat badan, mau fat loss, tidak harus tidak makan. Ya, itu highlightnya. Tidak harus tidak makan, tidak harus latihan dengan kondisi perut kosong. No, not necessary. Ya, yang penting adalah pola makan kalian secara overall. Tapi di sini tujuannya saya adalah menjelaskan kapan kalian waktunya makan atau tidak makan, itu juga tergantung dari preference. Oke? Dan lalu apa dok? Kalau kita bicara mengenai sesudah olahraga, post workout. Apa yang sebaiknya kita makan? Paling banyak mitos selama ini yang terjadi adalah mengenai anabolic window atau jendela anabolik. Karena apa? Banyak orang mungkin buat teman-teman di sini, siapa yang kalau mungkin olahraga beban atau mungkin fitness atau mungkin gym, lalu setelah olahraga itu buru-buru harus langsung makan atau minum susu protein. Itu yang paling sering. Karena apa? Karena mengejar anabolic window yang katanya 30-60 menit. Ini adalah golden time-nya nih. Kalau untuk orang-orang yang olahraga, orang-orang yang gym, orang yang fitness, orang yang lakukan crossfit atau apapun olahraganya. Karena apa? Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman di luar sana yang old school atau mungkin yang masih belum mengikuti update-nya, banyak yang mereka masih mempercayai ini. Padahal ya ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Anabolic window ini dipercaya karena ini katanya bisa mencegah katabolik, ya, mencegah pemecahan protein di otot. Padahal pemecahan protein di otot itu pasti akan terjadi meskipun kalian konsumsi protein langsung setelahnya, ya. Atau mungkin dalam arti kalian konsumsi makanan-makanan yang lain, itu tetap akan terjadi. Jadi namanya katabolik dan anabolik itu adalah suatu efek atau suatu state yang akan terjadi selalu di dalam tubuh kita. Itu jadi bukan berarti kalau kalian konsumsi protein lalu tidak akan terjadi katabolik. No, it's not necessary like that. Ya. Yang kedua, biasanya orang punya pemikiran, kenapa sih ini penting? Karena ini bisa meningkatkan sintesa protein. Again, ya, it's about like a nitrogen balance. Jadi kalau kita punya positif nitrogen balance, ya, kita punya positif nitrogen, jumlah nitrogennya positif, ini bisa meningkatkan sintesa protein, bisa membentuk otot, meningkatkan massa otot. Padahal tidak seperti itu juga, ya. Dan yang terakhir adalah ini juga biasanya untuk menggantikan muscle glycogen atau glikogen otot, untuk replenish glycogen. Well, banyak sekali studi, ya, mungkin saya akan cite, kalian bisa cek di sini, ya, saya akan tampilkan di sini beberapa studi yang menunjukkan banyak sekali studi-studi terbaru tentunya yang sudah scientifically proven, meta-analysis review dan lain-lain, banyak sekali yang sudah menjelaskan bahwa kita tidak perlu langsung konsumsi protein atau makan setelah kita olahraga. Karena setelah di studi-studi ini ditunjukkan bahwa banyak sekali efek-efek yang mempengaruhi, ya, mengenai nitrogen balance, kemudian mengenai sintesa protein kita juga. Dan sekalipun kalian makan itu sampai tidak langsung, ini juga efeknya juga kita masih bisa mendapatkan manfaat yang sama. Asal kalian makan dengan
jumlah protein yang dicukupi, kemudian juga kalian juga punya pola hidup yang baik secara overall. Jadi mengenai inflamasi, stres oksidatif, dan lain-lain. Jadi tidak hanya dipenuhi dari anabolic window saja. Tidak perlu kalian harus mengejar anabolic window. Jadi kapan waktu makannya? Kalau sekarang kita tidak harus 30-60 menit. Lalu kapan dok makannya? Oke, yang pertama, kalau menurut studi-studi ini, sampai dengan waktu 3 jam, kita masih punya efek yang sama. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai tadi protein sintesis, muscle protein sintesis, kita sampai dengan 3 jam itu masih punya efek yang sama. Sampai dengan 6 jam pun itu juga tidak jauh berbeda. Ya, bahkan kalau untuk orang-orang yang punya fitness levelnya sudah tinggi, itu mereka sampai 24 sampai 48 jam itu mereka tetap masih bisa maintain. Karena apa? Karena ketika kalian puasa, pertama kalian bisa meningkatkan pembakaran lemak untuk kalian yang tujuannya itu untuk fat loss. Nah, tapi kalau ototnya menyusut gimana, Dok? Ketika kalian puasa, kalian juga akan spike yang namanya growth hormone, di mana growth hormone ini sifatnya adalah muscle sparing. Ya, muscle sparing itu maksudnya gimana? Dia akan preserve, akan menjaga otot kita dengan apa? Dengan meningkatkan sintesa proteinnya juga, dengan meningkatnya growth hormone ketika kamu puasa. Yang kedua juga apa? Tergantung dari cadangan lemak tubuh tiap orang. Semakin kamu punya banyak cadangan lemak dalam tubuhmu, misalnya kamu yang punya body fat yang tinggi, kamu yang merasa dalam arti punya midsection obesity di sini, itu kalian bisa puasa lebih lama. Setelah kalian olahraga, tidak harus buru-buru langsung makan. Bahkan ini juga punya positive impact juga ke kalian, karena bisa membantu tubuh kalian punya kesempatan lebih banyak untuk memakai cadangan lemak kalian untuk jadi energi, dan kalian nggak perlu takut untuk kehilangan massa otot. Oke? Dan kemudian jenis makanannya, apa dok? Jenis makanannya, porsinya seperti apa? Yang pertama memang yang perlu kalian perhatikan adalah protein. Tapi banyak orang yang berpikir, saya sering ditanya gini, dok sehari makan ayam atau makan daging, makan ikan berapa kilo sih? Well, kita nggak perlu makan protein sebanyak itu. Trust me. Ya, saya tidak makan sebanyak itu. Bahkan saya makan mungkin untuk protein saya sehari-hari sekitar hanya 150 gram protein. Ya, jadi net protein ya. Kenapa? Karena protein itu diperlukan dalam jumlah yang cukup. Protein itu penting tapi tidak perlu berlebihan. Kalau kalian mau konsumsi protein atau langsung atau mungkin dalam waktu setelah olahraga, 20 gram itu kurang lebih itu sudah cukup untuk memberikan efek positif untuk otot kita, untuk tubuh kita, untuk metabolisme kita. Ya, tapi ini untuk sekali makan ya. Tapi kalau untuk kalian yang punya pola makan yang berbeda, mungkin sama seperti saya melakukan OMAD atau one meal a day, tentunya kalian butuh protein yang lebih tinggi. Ya. Kemudian apalagi? Lemak baik, ini juga penting ya. Dan juga mikronutrisi atau antioksidan. Jadi banyak sekali yang kita perlukan, vitamin C, vitamin E, kemudian magnesium, vitamin D, dan lain-lain. Itu justru yang perlu kita penuhi. Banyak orang yang berpikir, oh bukannya yang perlu itu karbohidrat dok. Katanya kita perlu spike insulin untuk memasukkan nutrisi ke dalam otot. Masalahnya justru ketika kalian spike insulin terus-menerus, apalagi kalau kalian yang mungkin konsumsi seperti weight gainer, itu gulanya tinggi banget, karbohidratnya juga tinggi banget, dan ini juga akan spike insulin kalian sangat tinggi. Justru ini yang akan menyebabkan yang namanya resistensi insulin kalau kalian lakukannya terus-menerus. Akibatnya apa? Kalau resistensi insulin itu justru akan menghambat pertumbuhan massa otot kalian. Itu ya, jadi selama ini banyak sekali orang yang get it wrong, banyak sekali orang yang berpikir oh harus makan karbohidrat dan protein dengan bersamaan. No, untuk kita bisa spike insulin, kita tidak harus makan karbohidrat. Bahkan tubuh kita bisa memproduksi glukosa sendiri dari protein atau dari lemak. Ya, jadi tidak harus konsumsi karbohidrat. Yang mau konsumsi karbohidrat boleh-boleh saja, terutama untuk kalian yang merasa atlet, ya, untuk kalian yang olahraganya sehari 2 kali, konsumsi karbohidrat itu penting, ya, setelah olahraga. Tapi untuk kalian yang bukan atlet, yang olahraganya tidak sehari 2 kali, tidak harus konsumsi karbohidrat setelah olahraga. Oke, dan yang terakhir, proses pengolahan ini juga sangat penting, ya. Yang pertama paling mudah, jangan konsumsi makanan yang digoreng. Oh ya, makan ayam protein tapi ayam goreng. No, it will
give negative impact. Ini akan memberikan efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian juga tidak tinggi gula. Biasanya tidak selalu menambahkan gula tapi hidden sugar di saus, di dressing, kemudian di bumbu itu biasanya juga tinggi gula sekalipun kalian merasa kalian tidak makan gula. Dan yang terakhir juga tidak mengandung bahan sintetis. Maksudnya seperti apa? Penyedap, pengembang, perasa, ya, yang juga beberapa orang bilangnya natural flavoring. Ya, sekarang banyak sekali orang-orang yang memberikan penamaan natural flavoring, jadi supaya kesannya itu sehat. But unfortunately, it's not. Ya, ini bukan soal kalori. Sekali lagi, bukan saya bilang kalori itu tidak penting, tapi kalori ini seringkali di oversimplify. Ya, banyak orang yang berpikir, oh selama kalorinya nggak berlebihan, it's okay. No, it's not. It's not only about calories. Bahkan saya bilang kalori itu kesekian lah nanti kita perhatikan. Setelah kita perhatikan metabolisme kita. Dan metabolisme kita itu tidak bekerja berdasarkan kalori. Again, ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan dan semoga ini bisa membantu teman-teman yang selama ini bingung. Olahraga itu sebelumnya makan apa, setelahnya makan apa. Tentunya kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa konsultasi. Saya juga membantu juga banyak pasien, banyak orang-orang yang punya problem kesehatan, atau mungkin ya sekedar concern ingin menjaga kesehatan saja. Kalian juga bisa konsultasi, karena saya juga membuka konsultasi personal. Bisa mungkin cek di Instagram saya juga, atau di TikTok saya. Di sana ada link yang bisa menuju ke kontak admin saya supaya bisa teman-teman di sini yang punya problem bisa saya bantu secara personal. Semoga bermanfaat infonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Stay fit and stay healthy. See you. Apa makanan terbaik sebelum dan sesudah olahraga? Oke, pertama memang yang perlu kalian perhatikan adalah protein. Kenapa? Karena protein itu diperlukan dalam jumlah yang cukup. Protein itu penting tapi tidak perlu berlebihan. Kemudian apalagi? Lemak baik. Ini juga penting ya. Dan juga mikronutrisi atau antioksidan. Dan yang terakhir, proses pengolahan ini juga sangat penting ya. Yang pertama paling mudah, jangan konsumsi makanan yang digoreng. Oh ya, makan ayam protein tapi ayam goreng. No, it will give negative impact. Kemudian juga tidak tinggi gula. Biasanya tidak selalu menambahkan gula tapi hidden sugar di saus, di dressing, kemudian di bumbu itu biasanya juga tinggi gula sekalipun kalian merasa kalian tidak makan gula. Dan yang terakhir juga tidak mengandung bahan sintetis. Maksudnya seperti apa? Penyedap, pengembang, perasa, ya.